私のような優秀な選手は二度と現れないでしょう。しかもすごく可愛いし。Hai semuanya, balik lagi dengan gue TDX, dimana di konten gue ini bakal bahas-bahas soal anime. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih pendapat dan pengetahuan gue mengenai anime Shingeki no Kyojin The Final Season alias Attack on Titan Season 4. Bang, kok Eren sama Mikasanya gak ada? Bang, kok karakternya ganti semua? Apakah Eren and Friend bereinkarnasi? Terus yang tersisa di season sebelumnya cuma Reiner sama Jacket doang. Bang, halo bang, Ani sama historianya ada. Bang, gua gak bisa karaokean nih, vokalnya gak jelas. Oke, semua pertanyaan kalian bakal terjawab di video gua kali ini. Ya, kalau kalian nontonnya sampai akhir video. Yang pastinya di video kali ini gak bakal jauh sama yang namanya spoiler. Karena tanpa spoiler mana mungkin kalian bisa paham video gua kali ini. Buat kalian yang emosian gara-gara cuil spoiler, mending kalian nonton video gua yang lainnya. Ya, itu juga ada spoilernya juga sih. Saking banyaknya peminatnya anime Shingeki no Kyojin membuat nih anime ngebantai semua anime fall musim ini. Mau gak dibantai gimana? Nih anime winter baru 1 episode ratingnya udah gede aja anjir. Buat kalian yang belum nonton nih anime, minimal kalian maraton dulu dari season 1. Karena kalau kalian tiba-tiba ngerespon positif episode 1 kemarin tanpa tahu ceritanya dari awal, kalian gak bakal tahu betapa kelamnya nih anime. Kalian gak bakal tahu serunya nih anime yang dikerjakan frame by frame tanpa penganimasian 3 dimensi. Dan juga kalian gak bakal bisa ngerasain betapa menyentuhnya opening season 2 anime Shingeki no Kyojin ini. Udahlah, kalian yang belum nonton maraton season 1 aja dulu biar tahu alur ceritanya dan juga biar feel-nya dapet. Yang pertama gua bakal bahas dulu soal ceritanya. Menceritakan seorang main karakter bernama Eren Yeager, heroine bernama Mikasa Ackerman, dan juga tritagonis bernama Armin Adler yang memiliki keinginan untuk pergi keluar tembok karena Eren merasa dikurung dan ingin kebebasan. Terus Armin yang cuman pengen hunting kerang ajaib. Yang pengen itu Eren sama Armin doang, kalau Mikasa sih ngikutin Eren aja. Demi keinginannya keluar tembok dan melindungi rakyat Eldian, mereka bertiga masuk pasukan pengintai untuk berperang dan mengorbankan banyak nyawa untuk membunuh para Titan. Yang sebenarnya juga para Titan itu satu ras dengan rakyat Eldian yang ada di dalam tembok. Ya mau gimana lagi, orang-orang dalam tembok gak tahu kalau Titan-Titan murni itu termasuk klan mereka. Setelah diserang oleh Beast Titan, Armor Titan, dan Colossal Titan, perang dimenangkan oleh pasukan pengintai, lebih tepatnya Levi yang mengakhiri perang dengan mengalahkan JK yaitu Beast Titan. Setelah perang itu selesai, pasukan pengintai pun mencari informasi dan kenyataan yang ada, dan gak lama kemudian pasukan pengintai menjelajahi luar tembok Maria. Keinginan Eren, Mikasa, dan Armin pun tercapai. Namun Eren dapat spoiler karena menyentuh tangan Historia yang memiliki darah bangsawan yang membuat Eren bisa mendapatkan ingatan ayahnya. Dari spoiler tersebut, Eren memiliki tujuan lain selain keluar tembok dan pergi ke laut. Tujuan Eren yang baru adalah kebebasan Pulau Paradis. Nah, itu singkat cerita anime Shingeki no Kyojin dari season 1 sampai 3. Kalian yang udah nonton pasti udah tahu lah cerita nih anime. Tapi buat kalian yang belum tahu ceritanya, gua sarankan kalian nonton dulu dari season 1 supaya kalian tahu alur ceritanya. Dari ending season 3 tadi bersambung ke episode 1 Shingeki no Kyojin The Final Season. Dari cerita tadi kalian pasti paham lah kalau main karakter di season 4 ini bukan Falco, Gabich, Jopia, dan Udo. Jadi yang berperan besar di season 4 ini masih tetap Eren, Mikasa, Armin, dan teman-teman pasukan pengintai. Jadi karakternya gak ada yang reinkarnasi ya. Dan gua sarankan kalian nonton next episode season 4 ini kalau udah ada episode 6-nya. Karena gua rasa episode 2 sampai 5 mendingan nontonnya disekaligusin, gak usah seminggu sekali. Hanya menceritakan Marley, rencana pasukan Marley, latar belakang Reiner, Bethel, Marcel, dan
Annie dan juga menceritakan rakyat Eldian yang diadu domba sama Marley. Sedangkan Eren akan muncul di episode 5 sebagai Tuan Kruger. Alasan nunggu episode 6 karena di episode ini terjadi serangan balik dari pasukan pengintai, dan di episode inilah para tokoh-tokoh utamanya baru akan bermunculan, termasuk epic momennya juga. Ya, gua ngeprediksi berdasarkan episode 1 season 4 kemarin, karena satu episode sama dengan 2 chapter manganya. Karena gua baca mulai dari volume 25 atau chapter 100 ke atas adalah bagian terserunya. Kabarnya juga anime Shingeki no Kyojin final season ini bakal dipart jadi 16 episode, dimana di episode 16-nya bakal ngegantung banget parah, dan jiwa kalian akan merasa terpanggil buat baca manga nih anime biar tahu kelanjutannya. Ya kalian berdoa aja kalau nanti nih episode 16 ditambah satu chapter lagi biar ngegantungnya jadi bikin kalian terkesan. Dan part 2 anime Shingeki no Kyojin bakal lanjut di musim summer 2021 bulan Juni mungkin, atau bisa lebih awal rilisnya. Gua perhitungkan jumlah part 2-nya kira-kira berjumlah 16 juga. Jadi manganya bakal tamat di chapter 175, mungkin aja lebih kurang dari ini. Di episode 1 ini juga diperlihatkan Rainer yang udah berjenggot dan hampir terlihat sepantaran dengan JK, karena nih anime nge-time skip ceritanya. Jadi dari ending season 3 kurang lebih Eren and Friends berusia 16 tahunan ditambah perang di episode 1 yang berlangsung selama 4 tahun. Jadi umur Rainer maupun Eren and Friend sudah berusia 20 tahunan. Apalagi Eren yang udah good look terus punya anak sama Historia. Haha, gak tahu ya, makanya baca manganya. Buat pengkarakterannya sendiri udah bagus, tapi buat kalian yang gak baca manganya dan kalian yang langsung skip ke season 4, kalian bilang Garbage itu kawaii? Enggak ya, di episode 1 aja udah ngebicis, ngotot pengen pengakuan dari Marley yang gak ada harganya. Nih karakter tuh bocah kemarin sore yang gak tahu apa-apa. Nih si Garbage bebannya si Falco terus selalu mengganggu. Nih perbuatannya. Nih karakter emang harus dibunuh kayaknya. Mungkin si Bang Hajime sengaja biar target pasarnya si Garbage ini emang harus dibenci. Apa? Kalian mau cuplikan gua tadi? Oke. Yang pastinya nih si Garbage perlu asupan semadaf biar meninggal. Dan pengkarakteran Eren itu protagonis Pulau Paradis dan antagonisnya seluruh umat di luar Pulau Paradis. Ya meskipun begitu Eren masih bermaksud baik buat rakyat Eldian dan rakyat Pulau Paradis. Oh iya, Annie masih ada ya dan awet muda, karena nanti Annie bakal bebas dari kristalnya yang akhirnya roboh karena Eren melakukan rumbling yang membuat segala pengerasan yang berhubungan dengan Titan akan hancur. Terus tembok Maria, Rose, dan Sina yang hancur juga, dan membebaskan kawanan Titan kolosal yang ada di dalam tembok, termasuk jerah armor Titan juga roboh. Kalian jangan ngarep karakter Armin bakal sebagus dulu, dikarenakan memakan Bertholdt. Armin mengalami downgrade jadi otaknya setara dengan Bertholdt, gas pintar dulu, dan malah ngebucin sama Annie. Haha, Bertholdt kandas. Dan pengkarakteran lainnya udah gak ada masalah kayaknya. Next, opening. Oke lah, My Last War masih rada sportif genrenya. Sayangnya nih opening buat sebagian besar wibu adalah opening ampas. Ya karena visualnya cuma ledakan putih-putih silau dan lagu maupun liriknya gak jelas. Masih mending Shinzo Sasageo. Apakah karena Erwin meninggal jadi gak usah pakai Sasageo? Bebak anjing. Ini opening gua yakin cuma bertahan sampai episode 6, karena di episode ini udah mulai lagi konfliknya. Please lah ya Bang Haji, biar Linked Horizon mengisi opening Anda kembali. Ini gua invert openingnya biar gak terlalu ampas. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Yang terakhir penganimasiannya, karena penganimasian Titan di episode 1 ini 90% menggunakan animasi 3 dimensi, dimana penganimasian 3D ini menurut gua sendiri kurang sinkron sama animenya. Kayak kalian bikin video di taman terus dikasih green screen Ultraman. Nah ibarat kayak gitu. Gua curiga kalau Mappa lagi fokus sama anime Jujutsu ketimbang anime Shingeki no Kyojin. Pastinya Mappa lagi fokus bikin animasi epic buat anime Jujutsu, yang hasilnya penganimasian Titan di episode 1 kemarin menggunakan animasi 3D. Gua belum tahu kalau penganimasian Titan di episode 1 ini pakai CGI atau enggak. Intinya adalah animasi 2 dimensi yang dibuat secara frame by
by frame lebih baik untuk anime daripada animasi 3 dimensi. Gua gak bilang animasi 3D di anime jelek ya, hanya kurang sinkron aja sama animenya. Kalau aja penganimasian 3D-nya hanya berlaku untuk Colossal Titan dan Road Race Titan seperti di season sebelumnya. Jadi buat Attack Titan, Armor Titan, Female Titan, Beast Titan, Car Titan, Jaw Titan, dan juga Warhammer Titan, mending gak usah pakai animasi 3D. Pakai animasi 2 dimensi aja biar lebih sinkron dan enak buat ditonton. Tapi gua beranggapan kalau Skeleton Founding Titan kemungkinan besar bakal pakai animasi 3D juga. Jadi ekspektasi gua yang ada di trailernya nggak nyampe ke episode 1 ini. Kalian bandingin aja trailernya sama episode 1 ini yang asalnya frame by frame 2 dimensi jadi 3 dimensi. Gimana menurut kalian? Bagus yang mana? Menurut gua sih yang 2 dimensi. Ya segitu aja dari gua mengenai anime Shingeki no Kyojin. Pokoknya di final season ini bakal banyak kisah sejarah, awal mula peradaban, misteri, teori, fakta, plot twist, paradoks yang edan-edanan. Pastinya manga Shingeki no Kyojin The Final Season sangat seru meskipun happy ending maupun bad ending nantinya. Semoga aja nanti penganimasian Titannya bisa sebagus dan seniat trailernya ketimbang episode 1 kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan di ending video gua kali ini, dan thank you buat kalian yang udah subscribe, like, comment, share juga supaya gua bisa di AdSense biar bisa beli action figure. Ya dengan gua 3X, sampai jumpa di next video.